Sebelumnya dengan kakak siapa? So ini ini Alan juga. Di sini kita mau bertanya-tanya nih. Ini kita fabrikan Tintin. Ini sebetulnya yang punya itu Pak Haji Tamtin ya. Oh, ya. Kakak sebagai apa? Saya sebagai kadang tergantung yang kosong, kadang sebagai HRD, kadang sebagai kontrol, dan sebagai manager. Tergantung yang kosong aja posisi. Oke. Hingga sekarang kerajinan apa saja yang telah diproduksi? Kebetulan yang diproduksi kita lebih dari 500 item. Umumnya kita untuk anak-anak kecil kayak edukatif, kayak pages, kayak seperti itu. Dari anak TK sampai dengan SD dan juga blended. Mengapa ibu memilih untuk memproduksi kerajinan ini? Karena ada beberapa pasang. Karena kan secara kan anak-anak zaman sekarang itu lebih banyak game ya enggak? Iya. Sedangkan justru kita dengan mainan kayu si anak-anak bisa beradaptasi, bisa mewarnai. Nah, contohnya beradaptasi gini, mainan itu bisa lebih dilakukan 2 orang. Jadi mereka saling beradaptasi. Sedangkan kalau game kan kalau kita main mudah putus asa. Kalau kita saling kerjasama itu menumbuhkan minat sama si anak kecil, mengajari bagaimana kita harus bekerja sama, ya kan? Ya, untuk bersosialisasi gitu. Langkah awal memulai produksi kerajinan ini tuh apa sih, Kak? Pertama kali sih itu tahun 2008 ya. Menurut sejarahnya, sedangkan juga saya masih baru juga. Tahun 2008, dulu kan bosnya ada temannya berhenti bekerja dan terbesit. Dia membeli beberapa mainan di pasar. Terus dia berpikir bagaimana kalau kita bisa membuat mainan sendiri. Akhirnya dia coba beberapa item dijual dan sampai sekarang. Sebelum bisa seperti ini, skill apa yang telah dimiliki kakak bisa terjun sampai di sini? Menurut sih skill yang kita miliki itu harus bisa mesin, ya. Karena ada proses diesel, joran speed, circle style, penyerutan, terus pembentukan, finishing, kayak seperti itu. Nanti baru terbesit kita bisa beli kayu, terus melihat beberapa item dan kita bisa proses. Kalau boleh tahu modal awal untuk membuat ini berapa ya, Kak? Tergantung item sih. Oh, tergantung ini barangnya. Tergantung barang. Kalau misalnya hanya kita buat sampel-sampel sih, ya nggak terlalu banyak ya. Kalau kita misalnya ada terjun satu item yang misalnya 100 set, ya lumayan banyak jutaan. Tergantung kesulitan pembuatannya juga berarti ya? Iya. Pastinya dalam memproduksi ini kerajinan, pastinya dalam produksi kerajinan ini pasti ada tantangan. Tantangan yang kakak miliki itu apa? Banyak saingan. Banyak saingan. Terutama kan kalau di mainan kayak gini kan kita nggak hanya satu saingan ya. Banyak di Indonesia banyak. Ada di Jawa ada, di Jakarta ada. Terutama kalau soal barang-barang yang ditiru. Yang mudah ditiru. Ya. Contohnya kayak apa tuh, Kak? Terutama Pajol, Brazil, Taliban. Misalnya kita lagi terbit ini ya, totalnya mereka lebih menjual lebih murah, tapi dengan kualitas di bawah kita. Iya. Terus cara kakak menyikapi itunya gimana dengan apa gitu? Kita menang di kualitas. Oh, menang di kualitas. Karena kita udah SNI dan ISO. Kalau memproduksi ini udah berapa lama, Kak? Dari tahun 2008, karena udah berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun ya. Sebut kamu kayaknya. 18. Oh, terus ini pasti dipasarkan untuk anak-anak ya pasti. Ada untuk orang dewasanya? Kalau untuk orang dewasa sih biasanya pemesanan khusus ya. Contohnya kayak apa tuh? Banyak sih, kayak misalnya furniture ada kita di belakang. Terus ada buat baca Quran. Oh, meja lipat dan meja lipat. Bagaimana peluang produknya? Terus sudah sampai pasar global kah atau masih pasar dalam negeri? Jika sudah sampai pasar global, sudah sampai negara mana? Sementara baru dalam negeri. Nah, cuman di pasar-pasarnya umumnya di tempat-tempat kayak toko-toko besar, kayak Giant, kayak Transmart, TikTok tahu kan? Tahu. Terus kayak depo bangunan. Oh, udah sampai ke depo. Berarti udah meluas banget dalam seluruh Indonesia ya, toko-toko besar kayak gitu deh. Hebat. Oke, Kak, terima kasih, Kak. Asik. Oke teman-teman,
kasih sudah menonton videonya.